Assalamualaikum Teteh. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Pembahasan awal yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan di bidang pertanian. Perlu kalian ketahui, Indonesia itu mendapat julukan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau bercocok tanam. Biasanya dilakukan di sawah, di ladang, atau bahkan di kebun. Yang kedua, yaitu di bidang perkebunan. Bisa dilakukan di daerah dataran tinggi dan rendah. Contoh hasil dari bidang perkebunan adalah teh, kopi, karet, cengkih, kelapa sawit, tebu, tembakau, dan coklat. Yang ketiga, ada di bidang peternakan. Dalam bidang ini dilakukan untuk membudidayakan hewan ternak, seperti jenis unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Untuk hewan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Sedangkan untuk hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Lalu hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Lalu yang keempat yaitu di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta itulah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Umumnya, penduduk yang tinggal di tepi laut atau pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Nah, yang Ibu sebutkan tadi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Yang dilakukan dalam bidang ini adalah memproses olahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahkan bahan jadi. Contohnya industri otomotif, industri tekstil, mebel, bahkan industri makanan dan minuman pun ada. Selanjutnya ada di bidang perdagangan. Kegiatan ini merupakan usaha jual beli seperti yang dilakukan di pasar, warung kecil, atau di toko swalayan. Selain itu, ada juga di bidang jasa. Kegiatan ini bisa AATT lihat di rumah sakit dan sekolah, seperti dokter yang memeriksa pasiennya dan guru yang mengajar muridnya. Hal tersebut termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Selanjutnya ada di bidang pariwisata. Tentunya kegiatan ini berkaitan dengan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Bisa jadi tempat itu merupakan tempat bersejarah, sehingga dikelola oleh pemerintah dan dibudidayakan sebagai tempat wisata yang bersejarah. Contohnya ada Candi Borobudur, Kota Tua, Candi Prambanan, dan banyak lagi. Yang terakhir ada kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan ini memanfaatkan sumber daya alam berupa tambang minyak dan gas atau migas. Ada pula yang non-migas, contohnya ada emas, perak, batu bara, biji besi, nikel, dan tembaga. Nah, dari kegiatan ekonomi tadi dikemas menjadi 3 aktivitas, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Teteh bisa lihat di gambar ya agar lebih jelas perbedaannya. Nah, Teteh, di setiap kegiatan dalam kehidupan harus ada yang namanya saling menghargai. Cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain
adalah tidak mengganggu usaha orang lain. Nah, jadi kalian cukup tahu aja bahwa orang itu sedang berusaha. Jika ia membutuhkan bantuan, maka kalian harus membantunya. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena setiap usaha pasti akan ada hasilnya masing-masing. Maka lakukanlah persaingan yang sehat dengan tidak menghina orang karena pekerjaannya atau usahanya. Oke, ini merupakan pembahasan terakhir di hari ini, yaitu toleransi dalam keberagaman. Toleransi merupakan cara manusia menghargai dalam hal apapun, seperti dalam hal agama, yaitu tidak memaksakan keyakinan agama kita terhadap orang lain. Lalu dalam hal suku dan ras, kita bisa meningkatkan rasa persaudaraan dengan suku lain dan tidak memandang rendah ras orang lain. Dengan demikian, kita akan menjalin hubungan yang baik. Selanjutnya dalam hal budaya. Toleransinya bisa melakukan dengan tidak merendahkan budaya manapun. Dan seharusnya kita lestarikan budaya kita sendiri. Lalu terakhir ada keberagaman gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan harus saling menghargai, salah satunya dalam hal menyukseskan bangsa. Seperti halnya pendidikan di sekolah, ada ibu guru, ada juga bapak guru. Baiklah, pembahasan kali ini dicukupkan terlebih dahulu ya. AATT jangan lupa mengerjakan tugasnya. Pesan dari Bu Ikun, jangan membuang waktu kalian dengan percuma. Kerjakanlah tugas kalian selagi waktu luang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.